Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan di hari yang ke-8. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita lewati selama 1 minggu kemarin termasuk dalam ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini. Bahwa kalau kita mencermati ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka para ulama kemudian merumuskan paling tidak dalam saum Ramadan yang kita laksanakan itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah disebut dengan dimensi ritual formal. Yang kedua adalah ritual spiritual, dan yang ketiga adalah dimensi ritual intelektual. Yang pertama, ritual formal adalah ibadah Ramadan yang terkait dengan fisik kita. Pelaksanaan Ramadan ditandai dengan kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Waktu yang dibatasi, kita secara fikih kita tidak boleh atau kita harus mampu untuk menahan nafsu makan kita, minum, dan hubungan suami istri ketika siang hari. Nah, ini adalah sesuatu yang bersifat ritual formal. Kemudian yang kedua, yang ritual spiritual adalah yang bersifat pada ruhani kita. Ruhani kita dimaksudkan adalah bahwa dengan puasa yang kita lakukan, maka sejatinya harus mampu untuk bisa menjadi pengendali diri kita. Harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, harus mampu mengendalikan diri kita secara ruhani dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Sedangkan yang ketiga adalah dimensi ritual intelektual. Maka dimensi ini mengandung arti bahwa puasa yang Allah perintahkan kepada kita semua, maka hakikatnya harus kita jadikan sebagai sarana agar kita semakin tahu tentang siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kita harus tahu bahwa jati diri kita adalah makhluk. Jati diri kita adalah hamba yang harus selalu taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, oleh Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, maka pelaksanaan ibadah puasa yang kita jalankan haruslah selalu kita jadikan sebagai sarana bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita. Maka bulan puasa, bulan Ramadan itu sering kita istilahkan dengan bulan sebagai momentum bagi kita untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah diri, untuk melihat lebih jauh ke dalam, mengenal diri kita, siapa kita, dari mana kita, dan akan kembali kepada siapa
kelak ketika kita meninggal. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita ambil sebuah contoh yang konkret betapa puasa yang kita lakukan itu harus bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Malam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dalam melaksanakan puasa, malah justru ia mengamalkan dusta itu, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, maka sangat jelas bagi kita bahwa Allah menuntut kepada kita agar pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan bukan hanya yang bersifat fisik semata atau ritual formal. Allah menuntut kepada kita agar puasa yang kita laksanakan memiliki nilai yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak melihat puasa kita, tidak akan menilai puasa ketika kemudian dalam pelaksanaannya kita mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat spiritual, sebagaimana yang tadi dicontohkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah tadi, bahwa jika ada orang yang berpuasa tetapi kemudian dia tetap melakukan kebohongan, melakukan kedustaan, manipulasi, menyakiti orang lain, maka Allah tidak akan mempedulikan puasa yang ia lakukan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan puasa kita pada tahun ini di tengah-tengah wabah pandemi corona sebagai sarana bagi kita untuk lebih dekat dan jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan hakikat jati diri kita, akan menemukan hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi salah satu indikator kita sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pelajaran bagi kita sebagai bekal kita dalam mengarungi puasa di bulan suci Ramadan saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.